Tanya Ustadz, bagaimana dengan kuburan Rasulullah SAW yang di dalam Masjid Nabawi? Sebagian orang menjadi kubur, bahwa kuburan untuk menjadikan dalil bahwasanya kuburan dalam masjid. Adapun kuburan, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW beliau dikuburkan di mana beliau meninggal. Dalam hadis, annal anbiya'a dufinu haitsu matu, bahwasanya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kebetulan Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah SAW pun dikuburkan di hujrah tersebut. Ya. Dan kita tahu bahwasanya hujrah Aisyah, rumahnya Aisyah itu bukan bagian dari kuburan. Di antara bukti bahwasanya rumah Aisyah bukan dari bagian dari kuburan, buktinya Aisyah kalau haid beliau di rumah tersebut. Padahal wanita bukan dari bagian dari masjid, mohon maaf ya. Rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid. Sebagai bukti bahwasanya Aisyah tatkala haid, beliau tetap berada di rumahnya. Kalau seandainya rumah Aisyah bagian dari masjid, tentunya tidak layak wanita haid berdiam di masjid. Kemudian di antaranya juga Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya di rumah Aisyah. Namanya masjid tidak boleh dilakukan demikian. Ini dalil bahwasanya rumah Aisyah bukan bagian dari masjid. Oleh karenanya tatkala di zaman para sahabat terjadi pelebaran Masjid Nabawi, pelebaran tersebut terjadi di arah depan, bagian kanan dan bagian belakang. Adapun bagian kiri tidak diadakan pelebaran karena di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di zaman salah satu gubernur ya tahun 80 sekian Hijriah terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah kiri sehingga masuklah areal kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Yang itu yang kita lihat sekarang zahirnya demikian. Lantas sekarang dijadikan dalil bahwasanya kuburan bahwasanya masjid boleh dibangun di atas kuburan dan bahwasanya kuburan boleh ditinggikan. Maka kita katakan bahwasanya ini pendalilan yang tidak tepat ya. Kenapa? Karena masjid sudah ada, kuburan sudah ada dan masing-masing pada arealnya tatkala itu. Dan kemudian terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Dan masjidnya tidak boleh dipindahkan dan kuburannya tidak boleh dipindahkan. Kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan. Dan Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini, tidak mungkin Masjid Nabawi pindah ke Jogja, enggak mungkin. Dan kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Rasulullah SAW harus tetap di situ. Yang kedua, jadi tidak bisa dikiaskan dengan masjid yang lain dan tidak bisa dikiaskan dengan kuburan yang lain. Jadi peristiwanya bukan ada kuburan dibangun di atas masjid atau masjid ada kuburan, tidak, masing-masing berbeda. Kuburan sendiri, masjid sendiri. Masjid sendiri, kuburan sendiri. Namun terjadi pelebaran. Ini yang terjadi. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain dan kuburan-kuburan yang lain. Kenapa? Kuburan-kuburan yang lain masjid ada, taruh kuburan di situ. Atau kuburan ada, bangun masjid di atasnya. Bukan pelebaran, bukan. Yang kedua, kuburan lain bisa dipindahkan, masjid lain juga bisa dipindahkan. Hal ini tidak mungkin pada kuburan Nabi dan Masjid Nabawi. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan, Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Adapun tatkala mereka berdalil bahwasanya kuburan boleh ditinggikan dengan bahwasanya kuburan Nabi besar, jawabannya tidak benar. Kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi itu rumahnya Aisyah yang dipugar. Paham? Jadi Rasulullah dikuburkan dalam rumah siapa? Aisyah. Dan rumahnya Aisyah memang sejak awal sudah tinggi, memang rumah. Kuburannya tidak, kemudian tetap apa? Pendek. Oleh karena tidak bisa dijadikan dalil dari sisi manapun. Wallahu alam bissawab. Dan alhamdulillah sekarang tetap pemerintah Arab Saudi ya memiliki ketegasan untuk menjaga di sekitar Masjid Nabawi karena banyak orang yang lempar-lempar surat ya minta permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lempar foto kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ambil akhirnya apa? Petugas kebersihan. Maunya Nabi yang ambil tapi enggak bisa, yang ambil apa? Petugas kebersihan. Ini semua adalah kekeliruan ya. Dan jangan sampai kita akhirnya beribadah kepada Nabi dan sikap kultus kepada Nabi ada. Ya Rasulullah SAW mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kalian berlebihan kepada Isa bin Maryam. Jangankan kepada Nabi, kepada orang soleh yang jauh di bawah Nabi seperti Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, ulama besar dari mazhab Hambali, ulama Ahlussunnah. Toh banyak orang yang berlebihan kepada Abdul Qadir Jailani. Dalam kondisi terdesak mereka beristighatsah dengan mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani." Ini tidak boleh. Kalau seandainya kita mau beristighatsah pun masih banyak yang lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar, Umar, tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya yang berlebihan kepada Nabi ada ya. Dan itu dilarang.
sebagaimana tidak boleh kita sebagaimana orang-orang Nasrani yang mengkultuskan Isa bin Maryam.